Segera terbit payung hukum untuk kepastian nasib P3K dan P3K paruh waktu. Informasi terbit di JPNN hari ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu merupakan aset negara, bukan beban anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. P3K dan P3PW punya peran mendukung kualitas pelayanan publik di berbagai daerah. Demikian dikatakan anggota Komisi 2 Indra Jaya dalam keterangan di Jakarta hari hari Senin kemarin. Dia juga menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan kerja bagi P3K maupun paruh waktu yang telah diangkat. P3K dan P3K paruh waktu yang telah diangkat harus memperoleh kepastian dan jaminan keberlanjutan kerja. Mereka bukan beban anggaran, melainkan aset negara yang berkontribusi langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat, kata Indra Jaya. Dia menyambut positif hasil raker dan dapat dengan pendapat umum atau RDPU Komisi 2 pada hari Senin 8 Juni, yang mana kesimpulannya menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penataan ASN khususnya P3K. Dia mengatakan kesepakatan hasil raker mengenai masa transisi belanja pegawai sebesar 30% dari APBD merupakan langkah yang realistis dan konstruktif. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal sembari menyelesaikan penataan ASN secara bertahap dan terukur. Bukan hanya itu saja ya sahabat-sahabat, beliau juga menegaskan bahwa penyelesaian status tenaga honorer yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tidak boleh terlambat hanya karena persoalan fiskal daerah. Jangan sampai perjuangan panjang penyelesaian tenaga honorer berhenti di tengah jalan. Negara tidak boleh membiarkan para pengabdi bangsa kembali berada dalam ketidakpastian setelah sekian lama menunggu kejelasan status dan masa depan mereka, ucapnya. Selanjutnya, Indra Jaya mendorong pemerintah juga segera menerbitkan peraturan pemerintah atau PP manajemen ASN sebagai landasan hukum yang kuat dalam memberikan kepastian karir, kesejahteraan, pelindungan sosial, dan pengembangan kompetensi bagi P3K. Payung hukum yang jelas sangat dibutuhkan agar P3K memiliki kepastian mengenai jenjang karir kesejahteraan ini ya sahabat-sahabat. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik, karena itu keberadaan guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga pelayanan dasar atau bisa diartikan tenaga nakes, keguruan maupun tenaga teknis itu bukan semata-mata bukan ujung tombak pelayanan publik. Selanjutnya, dari Indra Jaya juga meminta pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah agar proses pengangkatan dan pembinaan P3K dapat berjalan optimal tanpa mengurangi alokasi program pembangunan lainnya. Terakhir, dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi kunci agar daerah mampu menjalankan kewajiban pengangkatan dan pembinaan P3K tanpa harus mengorbankan program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kata Indra Jaya. Jadi dalam artian di sini ya sahabat-sahabat, bahwasanya sekali lagi perlu dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk berjalannya lancar pemerintahan atau roda pemerintahan di daerah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan segera turun PP manajemen ASN yang sebagai landasan hukum untuk keberlangsungan P3K dan P3K paruh waktu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.